Perempuan cantik menenteng tas kain di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba-tiba diserang anjing penjaga. Perempuan cantik menenteng tas kain di lobi Bandara Soekarno-Hatta. Tiba-tiba anjing penjaga melompat ke arahnya, bukan ke dirinya, tetapi menggigit tas kain yang dibawanya. Ternyata isinya barang terlarang. Di lobi Bandara Soekarno-Hatta yang berkilau lampu dan berisik roda koper, perempuan itu melangkah tenang. Gaun sederhana, wajah cantik tanpa rias berlebihan, dan sebuah tas kain lusuh disampirkan di bahunya. Terlihat seperti oleh-oleh pasar seni. Ia tersenyum tipis saat melewati antrean pemeriksaan, seolah tak ada yang perlu ditakuti. Lalu semuanya pecah. Seekor anjing penjaga mendadak menarik talinya, melompat bukan ke tubuh si perempuan, melainkan langsung ke tas kain itu. Suara gonggongan memantul di langit-langit, petugas terkejut, penumpang mundur serempak. Perempuan itu refleks memeluk tasnya, tapi kainnya sudah terkoyak, gigi anjing mencengkeram sesuatu yang keras di dalamnya. Bau aneh merebak, menusuk, membuat anjing itu semakin liar. Saat tas dibuka di hadapan petugas, senyumnya runtuh. Di antara lipatan kain batik, tersembunyi paket-paket rapat berlapis plastik dan lakban, barang terlarang, disamarkan rapi, nyaris sempurna. Nyaris. Perempuan itu menunduk, matanya kosong, seolah bandara yang riuh tiba-tiba menjauh. Di atas lantai dingin, potongan kain jatuh seperti kulit yang terkelupas, dan anjing penjaga duduk tegak. Tugasnya selesai, keheningan menutup cerita. Tas kain. Perempuan itu tahu cara berjalan tanpa meninggalkan jejak kegelisahan. Langkahnya di lobi Bandara Soekarno-Hatta terukur, tidak terlalu cepat, tidak pula ragu. Lantai marmer memantulkan bayangannya. Seorang perempuan cantik, rambut disanggul sederhana, tas kain lusuh menggantung di bahu kiri. Tas itu ringan, atau setidaknya ia meyakinkan dirinya demikian. Ia pernah membaca bahwa rasa takut punya bau. Bau asam, samar, menempel di kulit. Karena itu ia bernapas pelan, menahan denyut jantung, memikirkan hal-hal biasa. Suara roda koper, pengumuman keberangkatan, kopi pahit yang belum diminumnya pagi ini. Semua biasa. Semua aman. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Tas kain itu, batik coklat pudar dengan jahitan yang sedikit miring, pernah milik ibunya. Atau setidaknya begitu cerita yang ia ulang-ulang, seperti doa. Cerita adalah pagar paling kuat bagi pikiran yang ingin lari. Ia melangkah mendekati area pemeriksaan. Di sana, seekor anjing penjaga duduk tegak, bulunya coklat keemasan, mata hitamnya tenang. Perempuan itu mengalihkan pandangan. Jangan menantang. Jangan memancing. Ia pernah berjanji tak akan kembali ke tempat-tempat seperti ini. Bandara selalu memicu kenangan. Perpisahan yang tak selesai, keputusan yang setengah matang, dan wajah-wajah yang menunggu tanpa tahu apa yang akan tiba. Tapi hidup tidak pernah benar-benar memberi pilihan, hanya jalan yang paling mungkin dilalui. Antrian bergerak. Ia maju satu langkah. Detik berikutnya, dunia seperti tersentak. Anjing itu berdiri. Talinya menegang. Gonggongan pertama memecah udara, bukan ke tubuhnya, bukan ke wajahnya, melainkan ke tas kain yang dibawanya. Dalam satu lompatan yang terasa mustahil cepat, gigi anjing mencengkeram kain batik itu dan menariknya. Perempuan itu refleks memeluk tasnya. Kain robek. Sesuatu yang keras menghantam sisi pahanya. Tidak, suaranya tercekat, terlalu keras, terlalu telanjang. Orang-orang menoleh. Petugas berteriak. Talinya ditarik, anjing itu menggeram, hidungnya menempel pada sobekan kain. Bau plastik, lakban, dan sesuatu yang pahit menyeruak. Bau yang ia kenal. Bau yang selama ini ia sangkal. Ia melepaskan tas itu. Keheningan jatuh seperti palu. Petugas menyuruhnya mundur. Tangannya gemetar saat diangkat, telapak keringatnya dingin. Di lantai, tas kain tergeletak, terbuka seperti perut yang disayat. Di dalamnya, paket-paket rapi berlapis plastik dan lakban terlihat jelas, terlalu jelas, seolah selama ini hanya menunggu cahaya yang tepat. Perempuan itu menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak pingsan. Tidak berteriak. Yang runtuh justru sesuatu yang lebih sunyi, cerita yang ia bangun dengan susah payah. Di ruang pemeriksaan, ia duduk dengan punggung tegak. Petugas menanyainya dengan suara yang terlatih. Nama, tujuan, hubungan dengan barang di tas. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti palu kecil, mengetuk satu persatu lapisan pikirannya. Ia menjawab apa adanya, atau apa yang ia yakini sebagai adanya.
Tas itu milik saya. Apakah Anda tahu isinya? Hening. Di kepalanya, dua suara bertengkar. Yang satu ingin berteriak bahwa ia korban. Yang lain, lebih jujur, bertanya sejak kapan ketidaktahuan menjadi alasan yang sah. Aku, tidak, katanya akhirnya. Kata itu rapuh. Petugas menatapnya lama. Tatapan yang tak menghakimi, tapi juga tak percaya. Sejak kapan tas ini bersama Anda? Ia menyebut waktu. Menyebut tempat. Menyebut nama lelaki itu, lalu berhenti. Nama itu terasa kosong di mulutnya, seperti menyebut bayangan. Ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Ia tidak tahu siapa lelaki itu sebenarnya. Ia hanya tahu cara ia berbicara, cara ia tersenyum, cara ia memilih tas kain yang tampak tak berbahaya. Ia menyadari betapa mudahnya ia dipilih. Di sela-sela pemeriksaan, ia mendengar gonggongan dari kejauhan. Anjing penjaga itu, yang tadi melompat ke tasnya, sedang dibawa pergi. Ada rasa aneh di dadanya, campuran marah dan syukur. Naluri hewan itu memotong jalannya tepat di garis akhir. Ia bertanya-tanya, jika tidak hari ini, kapan? Ia teringat ibunya. Wajah yang mengeriput oleh sakit, tangan yang dulu menjahit tas kain itu dengan sabar. Tas yang seharusnya membawa pakaian bersih dan oleh-oleh sederhana, kini menjadi bukti. Air mata datang pelan, tanpa suara. Ia tidak memohon. Tidak pula membela diri dengan berlebihan. Ia hanya berkata, aku lelah. Petugas itu mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tak tertulis di laporan. Tapi hukum tidak bekerja dengan empati. Ia bekerja dengan fakta. Dan faktanya ada di lantai bandara. Saat ia dibawa pergi, lobi kembali bising. Orang-orang melanjutkan perjalanan. Papan keberangkatan terus berganti. Dunia tidak menunggu siapapun yang tersandung. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Ke tempat tas kain itu tadi tergeletak. Ke tempat ceritanya berakhir sebelum sempat menjadi kebohongan yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjara, pengadilan, atau sesuatu yang lebih sunyi. Yang ia tahu hanya satu. Selama ini ia mengira bisa membawa beban tanpa tahu isinya. Padahal, ketidaktahuan pun adalah pilihan. Dan pilihan selalu punya harga. Pintu tertutup. Di luar, pesawat lepas landas. Dan di dalam dirinya, sebuah rahasia akhirnya berhenti berputar. Seperti gasing yang kehabisan putaran, jatuh, lalu diam. Tambahan ending twist, nama yang tak pernah ada. 3 minggu setelah penangkapan, di ruang interogasi yang dinginnya seperti sumur, seorang petugas muda meletakkan map tipis di hadapannya. Kami sudah telusuri lelaki yang Anda sebutkan, katanya pelan. Nama, ciri-ciri, nomor telepon. Perempuan itu mengangkat kepala. Ada harap kecil yang nyaris memalukan. Dia pasti pakai nama palsu, katanya cepat. Tapi wajahnya. Masalahnya, potong petugas itu, wajah itu tidak tercatat dimanapun. Ia terdiam. Petugas membuka map. Isinya cetakan CCTV dari rumah kontrakan di pinggir laut. Tanggal dan jam yang ia ingat dengan sangat jelas. Ia mencondongkan tubuh. Di layar buram itu, ia melihat dirinya sendiri masuk rumah, membuka pintu, menyalakan lampu, berjalan ke meja. Sendiri. Ini rekaman asli, kata petugas. Tidak ada manipulasi. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Dia ada di sana. Petugas itu menggeser satu foto lain. Tas kain itu. Tergeletak di meja. Sudah ada di sana sebelum ia datang. Kunci rumah kontrakan itu atas nama Anda, lanjutnya. Disewa 6 bulan lalu. Dibayar tunai. Tidak ada nama kedua. Kepalanya berdenyut, potongan-potongan ingatan bergeser, retak. Ia mengingat betapa sedikitnya ia menyentuh tas itu sebelum hari keberangkatan. Betapa ia menerima begitu saja cerita tentang titipan. Betapa mudahnya ia mempercayai suara yang tak pernah benar-benar ia dengar lama-lama. Lalu, siapa dia? Bisiknya. Petugas menutup map. Kemungkinan besar, tidak pernah ada, dia. Sunyi menjalar. Ia akhirnya mengerti. Bukan sindikat besar yang menjemputnya di malam hari. Bukan pertemuan dramatis. Jebakan itu lebih rapi,
Lebih kejam, tas itu sudah disiapkan, rumah itu disewa atas namanya, alur dipasang agar semua jejak berhenti padanya. Seseorang hanya perlu satu hal darinya, wajah yang meyakinkan dan cerita yang bisa dipercaya. Dan ia memberikannya. Di selnya malam itu, ia duduk memeluk lutut. Untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil, tawa yang patah. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya jelas, ia bukan kurir yang gagal, melainkan kambing hitam yang berhasil. Di kejauhan, entah dari mana, ia teringat gonggongan anjing penjaga di bandara, satu-satunya makhluk yang tidak tertipu oleh cerita. Tas kain itu memang bukan miliknya. Tapi nasib yang menyertainya, sekarang, sepenuhnya. Epilog. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambutnya mulai menyimpan garis-garis abu dan langkahnya tak lagi tergesa, ia kembali ke Bandara Soekarno-Hatta sebagai penumpang bebas. Di dekat pintu keberangkatan, seekor anjing penjaga tua berbaring tenang, moncongnya memutih, matanya masih setajam dulu. Ia berhenti tanpa sadar. Anjing itu mengangkat kepala, menatapnya lama, lalu berdiri dan mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan mengendus ujung tas kain baru yang ia bawa. Tas itu kosong. Bersih. Anjing itu mengibaskan ekornya sekali, seolah mengerti, lalu kembali ke tempatnya. Ia melanjutkan langkah dengan dada yang ringan, menyadari bahwa sebagian hidup memang harus digigit hingga robek, agar yang palsu terjatuh dan yang tersisa, akhirnya, jujur.